Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Asep Irfan dan Bapak Sejati sebagai pembimbing 1 dan pembimbing 2, serta Bapak Erfandi Marza dan Ibu Lindawati sebagai pembimbing 1 dan pembimbing 2. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Gambaran Tingkat Risiko Pencemaran Sumber Gali di RW 06, Kelurahan Kalumbu, Kecamatan Kuranji, Kota Padang tahun 2020. Sumber gali merupakan salah satu sarana air bersih yang banyak digunakan masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Sumber gali menyediakan air yang berasal dari lapisan yang relatif dekat dengan permukaan, sehingga mudah terkontaminasi oleh kotoran, tumpukan sampah, maupun limbah domestik rumah tangga. RW 06 merupakan salah satu RW yang banyak menggunakan sumur gali sebagai sumber air bersih yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana gambaran kondisi sumur gali dan tingkat risiko pencemaran sumber gali di RW 06 Kelurahan Kalumbu tahun 2020. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kondisi sumur gali dan tingkat risiko pencemaran sumber gali di RW 06 Kelurahan Kalumbu, Kecamatan Kuranji, Kota Padang tahun 2020. Dengan tujuan khusus yang pertama untuk mengetahui kondisi sumber gali di RW 06 Kelurahan Kalumbu dan untuk menentukan risiko tertinggi sumber gali. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat risiko pencemaran sumber gali di RW 06 Kelurahan Kalumbu. Adapun manfaat penelitian ini yaitu yang pertama bagi penulis, yang kedua bagi instansi terkait, yang ketiga bagi masyarakat. Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu dibatasi dengan inspeksi sanitasi sumber gali yang dimiliki masing-masing rumah tangga di RW 06 Kelurahan Kalumbu. Selanjutnya, tinjau pustaka dalam penelitian ini yaitu yang pertama penelitian air, yang kedua jenis-jenis sarana air bersih, yang ketiga sumber gali, pengawasan kualitas air, operasi dan pemeliharaan sumur gali, tingkat risiko pencemaran sumur gali, rekomendasi dan tindak lanjut, dan air dan penyakit. Adapun alur pikir dari penelitian ini yaitu yang pertama, inspeksi sanitasi sumur gali. Dari situ kita dapat mengetahui kondisi sumber gali dan tingkat risiko pencemaran sumber gali. Definisi operasional dari penelitian ini yaitu yang pertama, kondisi sumur gali. Alat ukurnya yaitu observasi. Cara ukurnya menggunakan formulir inspeksi sanitasi. Hasil ukurnya yaitu tingkat risiko pencemaran, ya tidak. Yang kedua, tingkat risiko pencemaran sumber gali. Cara ukurnya yaitu menggunakan formulir inspeksi sanitasi. Hasil ukurnya yang pertama, skor tingkat risiko pencemaran sumber gali. Apabila besar dari 75%, risiko amat tinggi. 51-75% risiko tinggi. 25% sampai 50% risiko sedang. Kecil dari 25% risiko rendah. Metode penelitian. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan kondisi sumber gali dan tingkat risiko pencemaran sumber gali di RW 06 Kelurahan Kalumbu tahun 2020. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian yaitu di RW 06 Kelurahan Kalumbu, Kecamatan Kuranji, yaitu dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2020. Adapun populasi pada penelitian ini yaitu sebanyak 198 sarana dengan sampel sebanyak 18 sampel. Pengumpulan data. Pengumpulan data yang pertama, data primer. Data primer didapatkan dari hasil inspeksi sanitasi sumur gali. Yang kedua, data sekunder, yaitu berasal dari Puskesmas Kuranji. Selanjutnya, pengolahan data, yaitu editing, coding, entry data, dan cleaning. Selanjutnya, analisis data. Data dianalisis menggunakan analisis univariat dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum. Kelurahan Kalumbu merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Kuranji. Kelurahan Kalumbu memiliki 8 RW dan 28 RT. RW 06 merupakan salah satu RW yang menggunakan sumber gali sebagai sumber air bersih dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebanyak 198 sarana dari 395 rumah, dan RW 06 memiliki 4 RT dengan 465 KK. Adapun fasilitas sarana dan prasarana di RW 06
yaitu adanya sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana ibadah, dan sarana air bersih. Hasil penelitian dilihat dari 11 diagnosa kondisi sumber gali yang menjadi risiko pencemaran tertinggi, yaitu adanya sumber pencemar lain dalam jarak 10 meter di sekitar sumur, misalnya kotoran hewan, tumpukan sampah, dan genangan air, sebesar 77,8%. Dari 18 sumber gali yang diinspeksi, didapatkan tingkat risiko pencemaran sumber gali. Yang pertama, tingkat risiko pencemaran amat tinggi, sebanyak 1 sumber gali, yaitu 5,6%. Yang kedua, risiko tinggi, yaitu sebanyak 5 sumber gali, yaitu 27,8%. Yang ketiga, risiko sedang, yaitu sebanyak 8 sumber gali, yaitu 4,4%. Dan yang terakhir, yaitu risiko rendah, yaitu sebanyak 4 sumur, yaitu 22,2%. Pembahasan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa dilihat dari kondisi sumur gali, maka risiko pencemaran terhadap sumur gali yang paling tinggi yaitu adanya sumber pencemar lain dalam jarak 10 meter di sekitar sumur, seperti kotoran hewan, sampah, dan genangan air, sebanyak 77,8%. Di sekitar sumur ditemukan pencemaran lain, seperti tumpukan sampah atau bekas pembakaran sampah, dekat dengan kandang ternak, dan adanya genangan air. Kondisi ini mengakibatkan air dapat terkontaminasi oleh sumber pencemar. Dilihat dari jarak sumur gali dengan jamban, jumlah rumah yang memiliki sumur yang berjarak kurang dari 10 meter dari jamban sebanyak 55,6%. Sumur yang berjarak kurang dari 10 meter dari jamban berisiko terkontaminasi bakteri E. coli, sehingga berisiko dapat menyebabkan penyakit diare. Bagi masyarakat yang memiliki jarak jamban kurang dari 10 meter dari sumur karena keterbatasan lahan, masyarakat dapat memperbaiki septic tank agar kedap air, sehingga limbah tidak merembes ke dalam tanah dan dapat mencemari air. Lantai di sekitar sumur yang mengalami keretakan sebanyak 38,9%, mengakibatkan air yang tergenang di sekitar sumur dapat merembes masuk ke dalam sumur dan dapat mencemari air. Dilihat dari 4 kategori tingkat risiko pencemaran sumur gali, dari 18 sumur gali yang diamati, yaitu 22% risiko rendah, 44,4% sedang, 27,8% risiko tinggi, dan 5,6% risiko amat tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik sumur gali, didapatkan informasi bahwa alasan inspeksi sanitasi sumur gali yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan disebabkan karena kurangnya pengetahuan warga tentang kualitas air bersih, kurangnya perhatian dari pihak Puskesmas Kuranji, dan taraf hidup ekonomi yang rendah, sehingga pembangunan konstruksi sumur gali tidak diprioritaskan. Tindak lanjut berdasarkan hasil inspeksi sanitasi. Yang pertama, dapat secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, kita dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat dalam bentuk bimbingan secara langsung, seperti masyarakat agar dapat mengupayakan mempertahankan kondisi sarana air bersih. Kedua, upaya penanganan air bersih. Dan yang terakhir, upaya peningkatan dan pemeliharaan tentang sarana air bersih. Selanjutnya, tindak lanjut secara tidak langsung. Yang pertama itu perbaikan kualitas air, seperti pemberian desinfektan, pemanasan air sebelum digunakan, dan dapat juga dilakukan dengan filtrasi. Yang kedua yaitu perbaikan sarana air bersih, seperti sarana yang digunakan pada sumur gali seperti timba atau pompa air. Selanjutnya yaitu perbaikan lingkungan di sekitar sarana air bersih, seperti perbaikan sarana pembuangan air limbah agar tidak tergenang, dan diutamakan membangun dengan kemiringan 2%. Serta pembuatan septic tank kandang ternak yaitu jauh dari sumur gali, minimal yaitu 10 meter. Selanjutnya yaitu memberikan rekomendasi atau informasi kepada sektor terkait, seperti kepada Sanitarian Puskesmas Kuranji Kota Padang. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu
Yang pertama, dari 11 diagnosa kondisi sumur gali yang menjadi risiko pencemaran tertinggi terhadap 18 sumur gali yang diinspeksi, yaitu adanya sumber pencemar lain dalam jarak 10 meter di sekitar sumur, seperti adanya tumpukan sampah, pencemaran lain seperti genangan air limbah, yaitu sebanyak 77,8%. Yang kedua, tingkat risiko pencemaran sumur gali di warga RW 06 Kelurahan Kalumbo, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, yang dilakukan terhadap 18 sumur gali yang diamati, yaitu 22,2% rendah, 44,4% sedang, 27,8% tinggi, dan 5,6% amat tinggi. Saran dalam penelitian ini yaitu yang pertama, diharapkan kepada masyarakat untuk membuat atau memperbaiki kondisi sumur gali dengan persyaratan inspeksi sanitasi yang memenuhi syarat, seperti memastikan jarak sumur dengan jamban dan sumber pencemar lainnya minimal 10 meter dari sumur, dinding dan lantai kedap air, bibir sumur yang sempurna, memplaster dinding sepanjang kedalaman 3 meter dari permukaan tanah, serta menghilangkan keretakan lantai sumur. Yang kedua, diharapkan kepada masyarakat dengan hasil inspeksi sanitasi sumur gali dengan tingkat risiko pencemaran rendah dan sedang untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan kondisi sarana air bersih sumur gali yang lebih memenuhi persyaratan kesehatan. Sekian hasil presentasi saya. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.